adalah cara untuk mencari tabel R atau disebut dengan uji validitas. Jadi di sini dia ada rumus. Jadi tabel R ini rumusnya adalah jumlah sampel dikurangi dengan 2 itu sudah mutlak, jadi nggak bisa ditawar dapat dari mana, itu memang sudah dapat rumusnya. Jadi tabel R itu adalah sampel dikurang 2. Contohnya misalnya 10 sampelnya 10 maka 8. Nah, tapi di sini ada yang tingkat signifikansi untuk uji satu arah sama tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Nah, yang dimaksud dengan satu arah ini adalah apabila variabel yang kita punya itu bukan variabel negatif. Contohnya aja variabel yang positif aja kayak motivasi, terus disiplin, itu adalah variabel positif atau satu arah. Nah, kalau yang uji signifikansi untuk dua arah ini adalah dia yang punya variabel minus seperti beban kerja, stres kerja. Nah, itu dia harus pakai yang dua arah. Jadi kalau misalnya kita punya yang variabelnya positif aja, kita ambil yang di bagian sini, bagian yang depan ya, 0,05 bagian depan. Kok nggak bisa diblok. Jadi kita ambil yang bagian depan. Ini caranya adalah DF sama dengan sampel dikurang 2. Nah, DF-nya di sini. Jadi kalau misalnya sampelnya 10 dikurang 2 ya 8 berarti seperti itu. Ini untuk uji tabel R atau uji validitas. Terus ada yang namanya uji simultan. Nah, ini adalah uji simultan. Rumus dari uji simultan itu adalah kita menentukan DF1 sama DF2. Jadi DF1 ini yang bagian sini ya. Yang 1 2 3 4 5 ini DF-nya itu yang ke bawah ya, DF-nya yang ke bawah, DF2 itu yang ke bawah, DF1 itu yang menyamping. Jadi yang menyamping ini contohnya kita pakai, ini cuma pakai SPSS, selain SPSS tidak memakai ini. Jadi contohnya variabel jumlah semua variabel kita adalah 5. 4 variabel bebas, 1 variabel terikat. Nah, jadi kan 5 nih totalnya. Nah, 5 ini dikurang 1. Jadinya 4. Nah, jadi jumlah variabel dikurang 1. Nah, jadinya 4. Nah, di sini. Terus yang di sini, yang di ke bawah ini, jumlah sampel dikurang jumlah variabel. Jadi tadi kan jumlah variabelnya 5 ya, jumlah variabelnya kan ada 5. Nah, kalau yang untuk menyamping ini dikurangi 1. Misalnya jumlah variabel X dan Y-nya itu ada 5, dikurangi 1 berarti di sini 4, kolomnya yang 4. Terus untuk yang DF2 itu misalnya sampelnya tadi 10 misalnya ya. Variabel tadi kan 5. Nah, berarti yang nomor 5. Berarti kalau untuk DF1-nya ambil yang kolom 4 tapi barisnya yang nomor 5 seperti itu. Nah, terus ini untuk tabel simultan atau F ya. Cari F tabel seperti ini caranya. Terus di sini ada namanya T tabel. Nah, T tabel ini kurang lebih aja dengan si uji F tadi. Bedanya di sini kalau yang ini kita ambilnya yang di sini ya, di 0,05 sama 0,1. Kenapa kok ambilnya yang ini? Karena margin error SPSS itu kita pilih yang 0,05 karena tingkat signifikansinya kan 0,05 sama 0,10. Pokoknya ambil yang kolom 3. Terus untuk DF ke bawahnya sama ya. Jadi misalnya jumlah sampelnya 10, variabelnya itu total variabel X dan Y-nya itu ada 5 ya. Maka berarti di sini 5, barisnya 5, kolomnya nomor 3.